5, nanti habis ini jam 7 dan sampai malam lagi ada pelayanan. Wow, Maaf luar tidak, biasa. maaf tidak responnya lagi terima telepon tadi. Seharian saya ada di dalam gereja pelayanan. Dari tadi pagi jam 5 subuh. Woi. Ya, dari jam 5 subuh tadi. Oke, kita akan masuk. Lebih banyak beribadah, berkatnya lebih besar. Tantangannya juga makin bertambah. Amin. Luar biasa Pak Johan Untung. Silakan Pak Johan Untung. Ya, shalom Bapak Ibu, saudara sekalian. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Kami bawa hidup kami Bapa sore hari ini memuji-Mu. Kami sujud kepadamu Tuhan. Masuk dalam hadirat-Mu. Urapi setiap hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan sore. Roh Kudus menguasai setiap ruangan kami masing-masing. Roh Kudus mengambil alih. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Semua sarana yang kami pakai, Tuhan berkati. Setiap kami diberkati Tuhan. Pengurapan-Mu turun di atas kami Bapa sore ini. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Roh sayang haus, aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu. Bagai tanda gesah, bulan tidak akannya hujan. Begitu pun jiwa seperti saya haus itu aliran sungai-Mu. Begitu tak tahan
Bagaimana kesan tidak datangnya hujan, menghibur jiwaku hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi darimu. Isi hatiku Kau tahu dan bawaku ku lebih dekat lagi padamu hingga dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa, seperti saja haus itu aliran surgaku. Hatiku tak tahan penuh kesan menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi dariku. Isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu hingga dalam indahnya betapa kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu hingga dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi darimu. Isi hatiku Kau tahu dan bawaku
untuk lebih dekat lagi padamu. Hingga dalam indahnya dekapan kasih. Hingga dalam indahnya dekapan kasih. Haleluya. Mulialah namamu, mulialah namamu. Mulialah namamu Bapa. Biarlah mama karena murah sakti. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Seperti air yang mengalir di hati. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hati, juga menjamah hati. Dia seperti air yang mengalir. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hati, juga menjamah hati. Dia seperti air yang mengalir. Oh, ya Yesus, ya Yesus, curahkan kasih-Mu ya Tuhan. Ya Yesus, ya Yesus, kabarlah dengan kuasa Roh. Haleluya. Biarlah namamu Bapa. Haleluya. Kemuliaan bagi-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala
pada Yesus dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Kuduskan hati ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan pada Yesus dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Hadiratmu memenuhi hati kami Bapa. Terima kasih ya lama segala lama sakit. Terima kasih ya Roh Kudus. Engkau pribadi yang mengenal hati kami. Kami mau masuk lebih dalam hadirat. Seperti Yesus seperti Yesus itu saja minta. Jalan sampai ke surga. Saya mau seperti Yesus. Terima kasih Bapa. Bapa, kami buka hati kami untuk Engkau berfirman. Silakan Roh Kudus, Engkau mengambil alih firman-Mu berbicara buat kami semua, menegur setiap kami ya Tuhan, supaya kami lebih lagi dengan Tuhan, lebih lagi dengan Yesus. Urapi hamba-Mu yang Engkau akan pakai untuk menjadi saluran berkat Tuhan melalui kebenaran firman-Mu di sore ini. Dalam nama Yesus Kristus, urapi hamba-Mu Pak Yohanes Marmo yang Engkau akan pakai untuk kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan Pak. Ya, terima Ya, kasih silakan Pak. Pak Yohanes Sumarmo. Tuhan Yesus berkati. Ya, terima kasih Pak Komengban, Pak Johan Untung. Suara saya jelas?
Jelas. Jelas. Ya, terima kasih. Eh, Pada sore hari ini saya kasih tema berbuah banyak ya. Dan saya ingin belajar yaitu tentang pohon anggur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Bapak Ibu pernah melihat pohon anggur, apa yang ada di benak pikiran Bapak Ibu ya? Eh, Boleh buka suara ya. Kan ada pohon anggur. Tadi siang saya kan juga sudah share ya. Saya ada di pohon anggur itu. Apa yang ada di benak pikiran Bapak Ibu tentang pohon anggur? Ya, Manis. silakan. Manis Enak ya, kelihatan. ada lagi. Ya, menyegarkan. Ya, pokoknya semuanya benar jawabannya. Jadi jangan takut untuk menjawab. Ya, buat obat. Berbuat. Ya, tapi sedikit ya, tidak boleh banyak itu ya. Kalau buat obat itu, karena kalau kebanyakan nanti juga bisa mabuk nanti. Haleluya. Ya, ada lagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan tentang pohon anggur ini. Ya, buahnya yang penting. Ya, ya, buahnya itu yang memang yang diharapkan ya, pasti itu buah itu pasti. Ya, eh tentang berbuah banyak dan tentang pohon anggur ini sudah banyak sekali orang membawakan firman tentang pohon anggur. Mungkin Bapak Ibu juga sudah mendengar, sudah pernah menyampaikan firman Tuhan tentang pohon anggur, atau mungkin juga pernah mendengar, ya, pernah mendengar tentang pohon anggur ini. Nah, karena mungkin sudah pernah menyampaikan firman Tuhan tentang pohon anggur atau pernah mendengar, makanya saya juga ingat dengan Ulangan 6 ayat 7, harus engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak. Ya, Ulangan 6 ayat 7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ini maksudnya supaya apa yang telah disampaikan ya tentang firman Tuhan itu supaya tidak lupa. Jadi di diulang-ulang ya, seperti saat sore hari ini ya tentang pohon anggur ini. Saya akan mengulang karena sudah beberapa kali saya pun juga mendengar ya tentang pohon anggur dibawakan oleh beberapa hamba Tuhan di tempat ini. Ya, pohon anggur yang pertama yang saya pelajari ya, kemarin hari Kamis, saya dan istri dan anak ke kebun anggur ya yang difoto itu. Nah, pohon anggur itu waktu ditanam, nah, waktu ditanam dia harus ada penopang. Nah, karena pohon anggur ini tidak bisa berdiri sendiri. Jadi harus ada ada alat alat penopang untuk supaya bisa naik ke atas. Ya, supaya bisa naik ke atas harus ada penopang. Nah, eh, sebelumnya kita akan membaca ya di dalam Yohanes. Yohanes pasal 15, 1 sampai 8 saya akan bacakan. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya.
Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya. Pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini cukup panjang ya. Ya, kembali ke pokok anggur. Kalau kita diperumpamakan Tuhan bahwa kita adalah carangnya, dan Tuhan Yesus adalah pokok anggur. Dan pembacaan tadi sudah dijelaskan apabila pokok anggur ini, ranting-ranting, yaitu kita ini kan diharapkan untuk berbuah banyak. Kalau kita tidak berbuah, ya mungkin ada sesuatu yang membuat kita ini tidak bisa berbuah. Nah, yang membuat kita tidak bisa berbuah itu apa? Salah satunya adalah semacam ada penyakit. Ada penyakit itu apa buat di pohon itu ya? Ada ulat atau mungkin itu harus perlu disemprot supaya ulatnya mati, atau mungkin ada hal-hal yang menghambat anggur ini bisa berbuah. Nah, tadi saya sudah katakan kalau pokok anggur ini adalah pohon yang harus ada yang menopang. Setelah menopang sudah besar dan mulai berbuah. Sebentar. Ya, saya bisa melihat semua. Ya, jadi setelah besar pasti pemilik pohon anggur menginginkan buahnya banyak. Itu sudah pasti. Saya juga berpikir ya, Tuhan Yesus itu memberi perumpamaan ini luar biasa kalau kita pelajari. Dia adalah Allah, dia adalah Tuhan. Dia adalah yang menciptakan semuanya. Tetapi Tuhan Yesus tetap mengandalkan Tuhan, mengandalkan Bapanya. Jadi dia itu mengosongkan diri, menanggalkan keilahiannya, sehingga dia bisa dibilang 100% manusia, juga 100% Allah. Nah, di sini dia tidak selalu mengandalkan kealahannya. Jadi kalau kealahannya itu selalu mujizat tidak, tapi dia juga mengandalkan Allah. Nah, begitu juga kita. Kalau kita mau berbuah, kita harus tetap nempel kepada pokok anggur, menempel kepada Tuhan. Kalau kita tidak selalu menempel kepada Tuhan, kita tidak bisa berbuah. Dan kalau kita tidak nempel kepada Tuhan, keluar dari pokok anggur, kita akan kering, bahkan mati. Firman Tuhan dikatakan akan dibakar. Karena apa? Kita sudah tidak menempel kepada Tuhan. Ciri-ciri orang yang tidak menempel kepada Tuhan yaitu orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Ini adalah salah satu ciri-ciri orang yang tidak bisa berbuah dan tidak menempel kepada Tuhan, adalah orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan meninggalkan Tuhan Yesus. Nah, ini tidak mungkin bisa berbuah. Ya, apa buahnya nanti akan saya jelaskan. Nah, yang pertama adalah nempel kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus juga memberi suatu perumpamaan ya, supaya yang namanya pohon itu memang harus selalu mendapatkan makanan yang cukup atau mengkonsumsi. Sebentar ya. Ya,
Ibu Kris tadi masih nyala saya, sudah yuk. Ya, jadi seperti ada firman Tuhan yang ada di dalam Mazmur 1 sampai 3. Ya, ini masih ada hubungannya dengan pohonnya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, jadi buah pohon supaya bisa berbuah yaitu harus dekat konsumsi, ya, makanan yang cukup. Tadi barusan saya baca yaitu Mazmur 1 sampai 3. Ya, supaya bisa berbuah harus mengonsumsi makanan yang cukup. Nah, kadang-kadang ada hamba Tuhan, ya. Ada hamba Tuhan yang jatuh dalam dosa. Terus jemaatnya berpikir, dia sudah hamba Tuhan, tetapi jatuh dalam dosa. Kesalahannya di mana? Kalau kita baca Mazmur pasal 1 sampai 3, sepertinya tidak ada kesalahan apa-apa, tapi bisa jatuh dalam dosa. Dia sepertinya sudah biasa menyampaikan firman Tuhan. Apakah dia tidak menempel dengan firman Tuhan? Mungkin jemaat juga mungkin sepertinya dia juga menempel pokok anggur yang benar. Tetapi kenapa mereka jatuh dalam dosa? Nah, ada sebuah pujian yang berkata, ini adalah jawabannya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Jadi, kalau ada hamba Tuhan yang jatuh dalam dosa, berarti dia tidak merenungkan firman itu siang dan malam. Dia tidak menjadi pelaku firman. Nah, ini jawabannya. Dia percuma saja memuji Tuhan, aku mengasihi Engkau Tuhan, merenungkan siang dan malam. Kalau tidak terbukti, berarti orang ini atau hamba Tuhan ini adalah hamba Tuhan yang hidupnya tidak sesuai yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, yang pertama kita harus selalu menempel kepada pokok anggur yang benar yaitu Tuhan Yesus, dan kita memang harus bisa mengonsumsi makanan-makanan yang rohani yang cukup. Di mana kita makan makanan rohani? Di gereja kita masing-masing, ya, di ibadah family ministry, ya, mungkin di komsel, atau kita mempunyai komunitas-komunitas Kristen yang bisa memberi makanan rohani yang cukup. Ya. Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi kita jangan selalu bergaul kepada orang yang di mata masyarakat itu tidak baik. Tapi kita tetap menjalin hubungan, maksud saya tidak selalu terus-menerus atau selalu dekat. Ya. Nah, tadi saya katakan kita harus menempel pokok anggur terus supaya kita bisa berbuah. Nah, tadi saya juga bilang kalau yang menghambat berbuah, yang menghambat berbuah ini apa? Kita akan baca Galatia 5. Atau mungkin ada yang bisa membantu saya untuk membacakan Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Galatia 5 ayat
19 sampai 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini yang menghambat kita untuk berbuah. Ya. Jadi kenapa kita tidak bisa berbuah? Karena masih ada kedengkian, ya, ada kemabukan, pesta pora, ya, dan sebagainya. Jadi kita harus bisa menghindari, ya, yang namanya percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah. Ya, ini harus kita hindari semua, ya, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Nah, ini Rasul Paulus ini menyadari, ya, menyadari bahwa dulunya itu orangnya ya yang seperti saya baca ini dulu pernah melakukannya karena dia belum mengenal Tuhan. Jadi setelah kita mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan, yang namanya kedengkian itu tidak boleh lagi ada pada diri kita, supaya buah-buahnya itu bisa berbuah dengan baik, ya. Kemabukan kita juga tidak boleh, ya. Jadi melakukan hal-hal yang sifatnya bertentangan dengan firman Tuhan itu yang membuat tidak bisa berbuah. Kalau kita mau selalu berbuah, seperti saya tadi bilang, kita harus selalu setia, ya, ibadah di gereja kita. Ada komsel, ada komunitas ibadah di grup, bisa ikut bila ada waktu. Nah, supaya kita ini bisa berbuah. Dan pokok anggur, ya, pokok anggur itu memang tidak bisa berdiri sendiri. Jadi harus ada penopang. Setelah ada penopang, dia diarahkan dengan yang memelihara pokok anggur itu. Nah, setelah mulai berbuah, dilihat-lihat apa yang menghambat berbuah. Yang menghambat berbuah itu tadi kan saya sudah bilang, yaitu ada kedengkian, itu harus jauh dari kita, ya, roh pemecah, tidak ada kesatuan, itu yang menghambat kita berbuah, itu harusnya tidak ada pada diri kita. Jadi kita harus selalu setia, baik di ibadah maupun kita datang kepada Tuhan. Mungkin setiap pagi kita saat teduh kepada Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan melakukannya di waktu kita beraktivitas. Dan kita mohon Roh Kudus untuk selalu memimpin supaya hidup kita ini bisa menyenangkan orang. Yaitulah supaya kita itu bisa berbuah. Apa buah? Ya. Buahnya itu apa? Nah, Galatia, sebentar. Galatia 5 ayat 22, ya. Galatia 5 ayat 22, ini selanjutnya tadi, ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang
hal-hal itu. Nah, ini adalah buahnya. Ya. Ini adalah buah roh. Jadi kita dituntut untuk berbuah. Kenapa saya kasih tema berbuah banyak? Karena buah rohnya banyak. Dan Tuhan Yesus itu luar biasa. Yang diambil adalah pokok anggur. Nah, kalau kemarin hari Kamis, ya, waktu kenaikan Tuhan Yesus setelah ibadah, saya ke kebun anggur. Dan itu saya foto, saya share. Dan tidak ada sepertinya saya melihat di rantingnya itu hanya berbuah satu atau dua gitu. Jadi yang saya lihat selalu berbuah banyak. Jadi ini sungguh luar biasa Tuhan. Nah, begitu juga Tuhan itu menginginkan supaya kita itu hidup sebagai orang Kristen, mencerminkan pribadi Tuhan Yesus ada di dalam diri kita sehingga kita berbuah banyak. Ya, buahnya itu tadi saya sudah katakan di dalam Galatia 5 ayat 22 yaitu tetapi buah roh ialah kasih. Nah, kita harus punya kasih. Ya, panjang sabar, lemah lembut, murah hati. Kita harus bisa mengasihi satu dengan yang lain. Ya. Kesabaran, ya. Ada kesabaran, kita harus bisa sabar menghadapi situasi seperti apapun, kita harus bisa sabar. Kalau marah boleh enggak? Marah boleh, tapi ada batasnya. Ya. Bukannya nggak boleh marah, marah boleh, tapi ada batasnya. Maksudnya batasnya jangan sampai matahari terbenam, ya, kata firman Tuhan. Maksudnya jangan berlarut-larut, jangan lama-lama. Jadi harus bisa cepat diselesaikan. Jadi yang namanya marah bukannya tidak boleh, tapi harus tahu aturannya untuk marah tentang apa. Kalau kita sebagai bos mau marah dengan karyawannya, ya sebaiknya marahnya jangan di depan umum. Dipanggil di salah satu ruangan, dikasih tahu. Ya, tadi kamu membuat kesalahan seperti ini. Kamu harus bisa memperbaiki apa yang harus kamu lakukan, harus seperti ini. Sehingga tidak mempermalukan di depan orang lain. Ya. Karena kalau orang merasa bos itu kadang-kadang marahnya itu sesuka-sukanya. Gitu. Tapi kalau sudah tahu firman Tuhan, ya pasti dia akan tahu dan batas-batas kemarahan, marahnya juga seperti apa, harus pada tempatnya, jangan di depan umum. Nah, kemurahan ya kita harus bermurah hati. Kemurahan ini kita harus bisa ada rasa memberi, kemurahan, bisa memberi kepada orang yang memang benar-benar membutuhkan, ada kemurahan, kebaikan ini harus kita tunjukkan kepada semua orang. Nah, kalau kebaikan kita tunjukkan sesama orang Kristen itu sepertinya hal yang biasa. Kebaikan ini harus kita tunjukkan kepada orang yang tidak mengenal Tuhan, juga kepada orang Kristen tentunya. Nah, supaya orang yang belum mengenal Tuhan itu kan menilai kita. Nah, firman Tuhan kan katakan kamu adalah surat Kristus yang dibaca oleh setiap orang. Jadi kita membawa nama Tuhan dan orang lain akan menilai kita. Kesetiaan, nah, apakah kita sudah setia? Kesetiaan ini luas ya. Kesetiaan bisa kesetiaan dalam pelayanan, kesetiaan suami kepada istri, istri kepada suami, kesetiaan kalau di tempat ibadah kami di GP Petamburan juga kesetiaan tentang perpuluhan, kesetiaan apapun pelayanan Tuhan yang dipercayakan kepada kita, kita tetap setia melakukannya, kesetiaan. Terus ke yang 23 dari Galatia 5, yaitu kelemah lembutan, penguasaan diri. Oh, ini tadi sudah ada. Penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang akan hal-hal itu. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Firman Tuhan pada sore hari ini mengajarkan kepada saya
Saya harus menurut apa yang Tuhan mau. Karena saya adalah sebagai caranya. Supaya saya bisa berbuah. Dan kalau memang masih ada rasa sakit hati atau kebencian kepada orang lain, itu harus dipotong. Nah, ada hal-hal yang membuat orang lain itu bisa sakit hati kepada kita, itu kita harus hilangkan. Nah, harus dipotong. Nah, jangan dilakukan lagi supaya kita itu bisa berbuah. Ya, berbuah, buahnya tadi saya sudah sebutkan. Ya, jadi kita seperti yang Tuhan inginkan, kita harus berbuah. Berbuahnya banyak, ya. Tidak sedikit. Itu yang Tuhan inginkan, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Apakah ada? Kalau seandainya kita belum melakukan salah satu akan buah roh ini, kita harus minta ampun kepada Tuhan. Kita harus menyadari bahwa itu adalah sesuatu kekurangan kita. Kita harus rendah hati. Jangan, oh saya sudah tahu tentang firman Tuhan. Apalagi tentang pokok anggur. Saya sudah menyampaikan firman tentang itu. Saya sudah mendengarkan berkali-kali. Buah roh saya sudah mendengarkan. Tetapi Tuhan ingin kita melakukan apa yang Tuhan inginkan. Sehingga kita bisa berbuah banyak. Dan melalui hidup kita, orang akan melihat buah-buah roh ada di dalam diri kita. Sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Ya, ini renungan yang saya bawakan pada sore hari ini. Jadi kesimpulan firman Tuhan adalah kita harus mengikuti pokok anggur. Kita tidak boleh jauh dan kita harus selalu menempel. Supaya buah-buah roh itu ada di dalam diri kita. Kita harus selalu setia membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukan. Karena kalau kita hanya sekedar tahu tentang firman Tuhan, tidak merenungkan dan tidak melakukan, itu tidak pas. Sepertinya kayak orang Farisi. Orang Farisi itu tahu, apa-apa tahu, tapi tidak melakukan firman. Ya. Melakukan firman tetapi ada beberapa yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Yaitu tentang firman Tuhan. Ada beberapa yang orang Farisi tidak mau melakukannya. Ya, inilah Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan tentang berbuah banyak, ya, tentang pohon anggur. Sekali lagi kami berterima kasih kalau sore hari ini saya boleh sehat. Kami sekeluarga, ya, karena kemarin-kemarin istri saya kena sakit dan saya dan anak saya tadi juga tidak sekolah karena sakit. Tetapi puji Tuhan, hari ini kami sekeluarga sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ya, kami akhiri firman Tuhan ini dengan pujian yang kami naikkan tadi, yaitu aku mengasihi Engkau Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Kami mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan.
Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Kami mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Kami mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang mengetahui hati dan pikiran kami. Apa yang kami lakukan setiap hari, Engkau tahu Tuhan. Kami tidak hanya ingin mendengarkan firman-Mu, mengerti tentang firman-Mu, tetapi kami ingin benar-benar menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Apalah artinya kami mengerti firman-Mu, tetapi kami tidak melakukan firman-Mu. Oleh sebab itu ya Roh Kudus, Roh Kudus yang selalu memimpin kami, Roh Kudus yang selalu memimpin kami, mengarahkan kami, dan memampukan kami untuk melakukan firman Allah. Sehingga melalui hidup keluarga kami, nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu sore hari ini. Biar firman-Mu boleh kami, Roh Kudus, ingatkan terus, supaya kami selalu ingat akan firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih untuk hambanya, Bapak Yohanes Sumarmo, yang sudah menjadi saluran berkat isi hati Tuhan ya. Tema hari ini luar biasa ya, tentang berbuah banyak. Saya menangkap ada 3 poin ya. Di Yohanes 15 ayat 2 yang mengatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Itu ada perkataan banyak berbuah ya. Ayat 5-nya, Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Dan kita suka ya kalau kita tanam buah terus berbuah banyak. Suka nggak? Pasti suka ya. Wah, dilihatin terus, ya indah ya. Terus apalagi kalau sudah buahnya membesar ya, waduh ya, apalagi masak di pohon ya. Saya ingat itu waktu teman saya nanam mangga gedong ya, itu bisa sebesar sebesar kayak melon. Saya juga kaget tuh. Waduh, ini saya bilang ini baru pertama kali saya lihat buah mangga segede melon. Saya bilang, teman saya bilang ini pupuknya, ini juga mangganya bukan sembarang mangga. Saya dalam hati saya nih, itu kan juga Tuhan ya yang memberi ya. Kadang-kadang kita melihat aneh ya, ditanam kok, dari tanah kok bisa menghasilkan buah ya. Tuhan aja bisa mau seperti itu ya. Kita semua orang yang percaya kepada Tuhan, tentunya kita harus berbuah banyak juga ya.
Berbuah banyak seperti apa? Dikatakan di Filipi 1 ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Ya, buah apa? Buah pertobatan. Saya percaya Yohanes Sumarmo ini masih punya kerinduan yang sangat luar biasa. Dia mau menjadi anak Tuhan yang bisa berbuah banyak. Nah, bagaimana dengan kita hari ini? Ya, tentunya kita harus berbuah banyak. Maaf kata nih, ya kita buat apa pelayanan banyak-banyak, tapi kita nggak bisa berbuah banyak, nggak bisa menangkan jiwa. Ya, itu sama juga kita talk only, no action. Ya, no action, talk only. Ya, wah ini jangan seperti itu ya. Katakan lagi di Yohanes 15 ayat 8, itu ada perkataan lagi berbuah banyak. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Itu yang Tuhan mau. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku, itu kata Yesus. Ya, kita ini semua murid Tuhan. Amin. Ya, dimana kita bisa merangkul orang, ya, bisa menjadi terang Kristus, suratan yang terbuka sehingga orang boleh. Kok orang itu berubah ya? Ada apa nih? Oh ternyata ada Tuhan Yesus yang selalu membawa terang Kristus ya, benar-benar yang menjadi cermin buat banyak orang sehingga orang boleh melihat, oh ada Yesus, ada Tuhan Yesus. Amin. Ya, jadi jangan maaf kata, jangan begitu kita datang orang semua kabur. Waduh, ya ini merepotkan ya, bahkan menyebalkan, jengkelin ya. Waduh, jangan seperti itu ya. Ketika kita hadir, ketika datang, waduh itu langsung teman-teman pada suka ya, pada nimbrung ya. Akhirnya kita ceritakan tentang kebaikan Tuhan. Amin. Ya, melalui kesaksian kita, kesaksian hidup kita. Ya, kita harus menjadi benar-benar orang yang bisa membawa dampak buat banyak orang. Ya, puji Tuhan saya bisa sekarang bergabung di pool gereja saya ya. Itu juga ada online ya. Saya di kemarin di hari apa itu ya? Saya ada kesaksian. Oh, di hari Sabtu. Sabtu pagi jam 10. Saya diminta kesaksian di situ. Setelah saya kesaksian, wah banyak orang diberkati, bahkan dia mau lagi dengar yang komplit ya dari kesaksian saya. Bahkan saya akan dijadwal nanti untuk bawa sharing berikut kesaksian saya. Ya, itu sangat menjadi berkat buat banyak orang. Maaf kata ya, dulu kan saya anak hantu, sekarang anak Tuhan. Wah, orang mau dengar itu semua. Ya, bukan melalui sakit penyakit, tapi bagaimana Tuhan jamah saya. Tuhan bisa panggil saya, pilih saya menjadi hamba. Amin. Ya, memang nggak mudah ya. Kita ini siapa sih dulu? Ya, kita ini dulu manusia yang berdosa, ya, yang tidak mengenal Allah. Tapi ketika kita terpanggil dan terpilih, tentunya kita harus jadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ya. Tadi saya juga berbincang-bincang dengan teman saya yang berbagi Alkitab ya. Saya ceritain tentang saya ada sakit jantung. Wah, dia kaget sekali. Bahkan dia lihat saya juga kaget, kok kurus banget katanya. Ada apa nih? Saya bilang saya harus berobat, saya harus jaga stamina tubuh saya untuk tetap stabil. Dan akhirnya saya didoain sama dia, saya doain juga itu orangnya, Bos Iswanto. Ya. Memang kita ini semuanya ya harus bisa saling bergandengan tangan. Kita nggak akan kuat sendiri. Makanya kita harus bangun unity di family ministry ini. Kesatuan yang kuat, kesatuan yang benar-benar solid. Ya untuk apa? Untuk kita belajar saling melayani, saling tolong menolong, ya, menjadi berkat satu dengan yang lain. Amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati Pak Yohanes Sumarmo. Kiranya terus kita bisa menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan.
itu firman Tuhan. Kita ceritakan melalui kesaksian kita juga. Saya percaya Pak Yohanes Umam pasti akan dipakai Tuhan menjadi murid-muridnya yang luar biasa. Ya, tetap setia, tetap terus taat kepada Tuhan. Ya, karena di situ Tuhan melihat kesetiaan kita, bagaimana kita bisa melayani Tuhan lebih sungguh. Amin. Ya, tadi saya juga ada ngobrol dengan Pak Dedikson si Jabat ya, untuk meluangkan waktu kita hadir, sekalipun hanya sebentar. Ya, kita namanya kan kita juga sudah dipertemukan di family ministry. Kita jangan sampai kita meninggalkan persekutuan kita dengan Tuhan. Amin. Ya, saya percaya apa yang sudah dipersatukan Tuhan, jika kita memiliki hati yang rindu akan firman Tuhan, berulang-ulang saya katakan di Keluaran 19 ayat 5. Jika kau sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang kepada perjanjian-Ku, kau akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari segala bangsa. Karena Akulah yang punya kerajaan di bumi dan di surga. Pegang itu firman. Amin. Orang yang melekat kepada firman, pasti akan hidupnya diberkati oleh Tuhan. Dipakai terus oleh Tuhan. Amin. Belajar setia. Ya, sampai kapan ya? Sampai akhir hidup kita. Tetap setia, mengiring Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi Pak Yohanes Marmo kira terus memberkati juga istrinya, anak-anaknya tetap sehat, damai sejahtera sukacita terus mengalir di dalam keluarga Pak Yohanes Marmo. Tuhan Yesus memberkati. Silakan satu pujian. Pak Tuhan Untung masih ada? Ya, besok kita akan dilayani oleh hambanya Pendeta Liman Handoko ya. Ini dia akan bahas apakah perpuluhan masih berlaku sampai sekarang. Nah, ini besok seru nih ya. Tapi jangan lama-lama ya, kita bisa berbagi waktu ya supaya semuanya dapat jawaban yang pasti dan hambanya akan mengurai firman Tuhan untuk kita semuanya diberkati. Amin. Silakan nanti doa syafaat boleh Ibu Grace ya, doa syafaat ya buat kita semua. Silakan satu pujian, Pak Johan Untung masih ada? Oh, kalau sudah tidak ada ya. Pak Dodi Menar, boleh satu pujian Pak Dodi Menar. Ada di tempat? Oke Pak, sebentar ya. Ya, terima kasih Pak Dodi. Ya. Terima kasih pelayanannya Pak Yohanes untuk firman Tuhan. Walaupun saya terlambat, tapi saya percaya Tuhan sudah berbicara khusus bagi kita semua. Saya akan dengar bincang-bincangnya dari apa yang disampaikan Bapak. Terima kasih. Tapi hanya oleh Roh-Mu lah. Karena itu kami serahkan segala apapun yang menjadi perjuangan dan pergumulan kami hari lepas hari, sehingga kami semakin berbuah banyak di dalam Engkau, Tuhan. Mari kita katakan sekali lagi, tak usah takut, Allah menjagaku. Tak usah bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah susah, Roh Kudus ibuku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Oh, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Kita
Kita katakan bersama. Berkatnya melimpah El Shaddai. Berkatnya Amin. Ya, kita akan berdoa. Terima kasih Bapak. Kami bangga kami punya Bapak yang maha kuasa, kami punya Tuhan yang begitu mengasihi kami. Pada sore hari ini Bapak, kembali kami menerima firman-Mu. Kami sangat butuh firman. Tanpa firman-Mu kami binasa Bapak. Kami tersesat. Tapi Engkau yang maha setia, Engkau mengasihi kami dengan kasih yang tulus Tuhan. Senantiasa Engkau sediakan firman yang hidup bagi kami. Firman yang mempunyai kuasa untuk memegang kami. Supaya seperti Engkau setia kepada kami, kami pun boleh setia kepadamu. Inilah kerinduan kami Bapa, agar kami tetap mempunyai kesetiaan. Haus lapar akan firman-Mu. Terus mencari firman dan seluruh kebenaran-kebenaran-Mu. Tuhan, ini yang memberikan kami hidup yang kekal. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk buah roh yang Tuhan tanamkan dalam kehidupan kami. Kami percaya Bapa, sore hari ini Kau menegur kami melalui firman-Mu, agar kami berbuah Tuhan. Oh Bapa di dalam surga, terima kasih. Mampukan kami merenungkan firman ini Tuhan, bahkan melakukannya dalam kehidupan kami, agar banyak orang boleh diselamatkan melalui kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati firman yang diberitakan oleh Bapak Yohanes bagi kami semua. Urapi kami dengan kuasa firman ini. Mampukan kami untuk kami melakukannya Bapa. Melalui kehidupan kami Tuhan Yesus, banyak jiwa boleh diselamatkan. Firman-Mu mengatakan Engkau tidak ingin satu dari kami ciptaan-Mu binasa. Tuhan, Engkau sangat mengasihi manusia. Oleh sebab itu pakai kami, khususnya keluarga besar Family Ministry. Ketika kami menerima firman pada sore hari ini, dengan kuasa-Mu mampukan kami membawa banyak jiwa Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih untuk Pak Yohanes Tuhan, yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami. Tuhan, Engkau melihat hatinya yang haus Tuhan untuk membawa keluarga khususnya, dan kami semua Tuhan, banyak jiwa lain. Tuhan, Engkau melihat hatinya yang menggebu-gemu Tuhan, ingin memberitakan kebenaran firman-Mu, ingin menyatakan hanya Engkau Yesus Juru Selamat, di luar Engkau tidak ada keselamatan. Tuhan, pakai Pak Yohanes Tuhan, jangan dengan kekuatan kelemahannya, tapi dengan kuasa-Mu Tuhan. Urapi dia boleh menjadi saksi-Mu, karena Engkau yang sudah memilih dia Tuhan. Bukan karena dia mau, tapi Tuhan yang memilih. Tuhan yang akan mengurapi, memberikan hikmat baginya, dan dari hari ke hari dia akan berjalan dengan kuasa-Mu. Dimanapun dia ada, nama-Mu diberitakan Tuhan. Kami serahkan Pak Yohanes, Ibu Weni sebagai pendamping, penolong, tiang doa di tengah keluarga, juga anaknya Yonatan. Tuhan berkati keluarga ini Tuhan. Ada rukun, ada damai. Kami lihat Tuhan di tengah-tengah keluarga Pak Yohanes. Luar biasa Tuhan. Kau hadir di tengah-tengah keluarga ini. Dan dia boleh menjadi berkat bagi banyak yang lain Tuhan. Oh, kami serahkan Pak Yohanes. Pakai dia lebih heran lagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil Tuhan Yesus. Sekalipun kami tidak sekolah teologi, tapi kuasa-Mu yang memampukan kami. Kami serahkan Pak Yohanes, Ibu Weni maupun anaknya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehendak-Mu jadi di tengah-tengah keluarga Pak Yohanes di bumi ini seperti di surga. Kami serahkan juga Tuhan Yesus, Bapak Pendeta Komingguan.
Tuhan melihat kesabarannya. Tuhan melihat bagaimana dia boleh menggembalakan kami di family ministry, Tuhan. Keluar masuk anak-anak ini, Tuhan, kami tidak setia, banyak kali kami lari. Tapi hamba-Mu ini begitu setia, Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan berkati dengan tambahkan panjang sabar baginya. Tuhan berikan hikmat baginya, Tuhan. Kuasa di dalam setiap perkataannya untuk menggembalakan kami keluarga besar family ministry. Kami tahu Tuhan tanggung jawabnya sungguh besar di hadapan-Mu. Tapi Engkau dengan kuasa-Mu memampukan hamba-Mu Bapak Pendeta Komingguan boleh menjadi gembala. Satu hilang, yang lain ditinggalkan untuk mencari yang hilang. Tuhan berikan kesabaran. Kami percaya Tuhan Engkau memampukan Bapak Pendeta Komingguan maupun istri, anak cucu, biarlah mendukung pelayanan dari hamba-Mu ini. Dan Bapak Komingguan boleh menjadi berkat bagi istri maupun anak dan cucu. Bahkan bagi kami keluarga besar family ministry. Pak Hendra Winata Tuhan jamah kesehatannya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau mengizinkan dia beristirahat setelah sekian lama berlelah dalam melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Satu saat kami percaya dia akan kembali Tuhan, karena semangatnya tidak pernah padam Tuhan. Sekalipun tubuhnya lemah, dia senantiasa hadir, senantiasa bersaksi Tuhan. Inilah Hendra Winata Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, berkati hamba-Mu ini Tuhan. Berikan terus tambahkan semangat baginya. Juga kesabaran. Berkati usahanya, berkati pelayanannya Tuhan. Baik istri, anak, cucu semua Tuhan berkati. Kami serahkan hamba-Mu Bapak Hendra Winata ke dalam tangan-Mu. Kami mau dia sembuh Tuhan, kami mau dia sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Pakai Tuhan kami semua ya anak-anak-Mu di family ministry ini. Kami bersatu hati untuk Pak Hendra Winata jamah. Untuk Pak Komingguan juga Tuhan, kerinduan untuk tidak duduk di meja operasi Tuhan. Kami percaya Tuhan mampu melakukan perkara besar ini. Tuhan kami serahkan semua hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Berkati Tuhan dan tambahkan urapan bagi hamba-Mu juga Pak Hendra Winata. Tuhan berkati semua kami keluarga besar family ministry Tuhan, yang pada sore hari ini semua kami hamba-hamba-Mu, kami melayani Tuhan, dan saat ini kami sama-sama sehati mencari kerajaan-Mu beserta dengan kebenarannya Tuhan, karena kami mau menjadi saksi-Mu. Apapun tantangan yang kami hadapi, Engkau akan berperang bagi kami Tuhan Yesus. Kami percaya kami lebih dari pemenang. Berkati hamba-hamba-Mu, baik bapak-bapak yang ada di family ministry, hamba-hamba-Mu ini, maupun ibu-ibu yang ada juga, kaum wanita, anak-anak muda. Tuhan berkati kami, pakai kami Tuhan, untuk kami menjadi saksi-Mu juga dimanapun Tuhan. Urapi Tuhan, urapan berlaku bagi kami yang haus untuk menjadi saksi-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sore hari ini. Mampukan kami bersaksi Tuhan, bagaimana kami menerima firman-Mu pada sore hari ini, dan kami mau melakukannya di hari yang baru. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya pada sore hari ini yang sakit juga akan disembuhkan oleh kuasa firman Tuhan, yang punya masalah akan dihiburkan dan akan mendapatkan kelegaan. Engkaulah jawaban buat kami. Terima kasih juga Tuhan untuk hamba-hamba-Mu, Pak Johan Untung, Pak Dodi, yang sudah membawa kami masuk dengan pujian dan menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Tuhan Yesus berkati baik Pak Johan Untung maupun juga Pak Dodi Menar, hamba-Mu yang setia membawa kami masuk Tuhan dalam hadirat-Mu Tuhan dengan pujian. Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, terima kasih Engkau sempurna memelihara kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan pemimpin-pemimpin bangsa kami, dari Bapak Presiden, Wakil maupun para menteri. Tuhan berkati dengan roh takut akan Tuhan, bahkan menghadapi pemilihan umum. Tuhan, Engkau tolong agar semua boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami percaya manusia boleh memilih, bahkan merencanakan, tapi Tuhan Yesus yang menetapkan. Kami serahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu dalam pemilihan pemimpin yang baru.
Tuhan punya kehendak yang akan jadi bagi kami. Bangsa kami Tuhan berkati. Para dokter yang bertugas, Tuhan juga memberikan kekuatan baru, kesabaran, dan berkati dengan hikmat dalam mengobati para pasien. Para pasien juga Tuhan berikan semangat. Kami percaya virus ada, tapi kuasa-Mu mampu mengalahkan semua itu Tuhan. Kami sangat percaya khususnya anak-anak-Mu Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Bapa di dalam surga, pada sore hari ini Engkau melihat hati kami bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Jadilah juga kehendak-Mu di tengah-tengah family ministry di bumi ini seperti juga di surga. Ada damai, ada sukacita. Dan kami boleh terus menyuarakan kerinduan-Mu Tuhan, suara hati-Mu melalui kami semua family ministry. Terpujilah Kristus Yesus Tuhan kami dari kekal hingga kekal. Haleluya, haleluya. Saya serahkan Mari kepada kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamulah kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan Yesus melindungi kau. Tuhan Yesus menyinari kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir Bapak Ibu. Diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, buyut. Semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Yang sakit malam ini juga Bapak Ibu disembuhkan oleh Tuhan Yesus secara sempurna, sehat kembali dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan apapun yang Bapak Ibu lakukan, anak mantu cucu. Semuanya dibuatnya berhasil dan beruntung dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu anak mantu cucu. Semuanya menjadi rupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan selalu ada. Hati Tuhan Yesus disenangkan oleh pelayanan Bapak Ibu. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai. Menjemput kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita setuju katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Pak Joni Iskandar untuk bincang-bincang. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Pak Pendetaku. Terima kasih Bu Grace.